Supering Confidence, I'm ready. Hai, selamat malam semuanya. Malam hari ini saya membuat sebuah konten tentang teknik menyusun pesan ketika kita akan sambutan, atau teknik ini bisa digunakan untuk membantu Anda atau membantu kita dalam membuat sambutan dengan kata-kata yang mampu mempersuasi orang lain atau audiens kita. Teknik ini dikenal dengan teknik retorika yang dikenalkan oleh Aristoteles. Ada enam hal yang paling urgent yang bisa kita gunakan dalam menyusun pesan sehingga pesan kita itu akan kuat. Ada 6. Yang pertama disebut anapora. Anapora ini artinya repetisi kata atau frase yang umum. Contohnya apa? Begini, repetisi itu ada pengulangan. Teman-teman bisa menggunakan 3 kali pengulangan maksimal, jangan terlalu banyak. Misalnya, saya ingin menyampaikan, saya ingin menegaskan, saya ingin memastikan bahwa pendidikan itu sangat penting. Ada pengulangan 3 kali. Saya ingin menegaskan, saya ingin memastikan, saya ingin. Nah, ada 3 kali pengulangan saya. Ketika kita menggunakan ini dalam sambutan, itu sangat-sangat powerful. Ada repetisi sehingga kita memberikan sebuah kekuatan dalam penyampaian pesan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan yang namanya inversi. Inversi ini adalah membalikkan susunan kata yang lazim. Misalnya, hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan adalah bagian dari kehidupan. Nah, kita membolak-balikan. Tadinya hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah bagian dari kehidupan. Nah, kita membalikan saja. Dan ini juga memberikan dampak yang sangat besar pada penampilan kita, khususnya dari sisi konten atau pesan yang kita sampaikan. Itu yang kedua, inversi. Yang ketiga disebut dengan ironi. Apa yang dimaksud dengan ironi? Mengucapkan suatu hal yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Kalau dicontohkan di sini, saya sangat menikmati terjebak di tengah kemacetan lalu lintas. Itu kan gini ya. Atau saya sangat menikmati di tengah sulitnya untuk mendapatkan mata pencaharian. Kenapa? Karena saya menemukan solusi yang bisa saya bawa untuk program saya di tahun 2024. Nah, itu kan seperti sebuah ironi, mengucapkan satu hal yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Itu akan memberikan sebuah dampak yang besar yang dirasakan oleh audiens atau yang mendengarkan kita sambutan atau pidato atau presentasi. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa menggunakan yang disebut dengan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu adalah sebuah pertanyaan yang kita sampaikan dan itu menjadi pernyataan, tidak perlu dijawab oleh masyarakat atau orang yang mendengarkan kita berbicara. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Apakah kita ingin memiliki anak yang sukses? Sudah semua pasti ingin ya. Apakah kita ingin segera keluar dari masalah perekonomian yang cukup membuat kita tidak bisa bernapas lega? Semua orang pengen. Apakah kita semua ingin sukses cepat, segera, dan membahagiakan anggota keluarga kita? Itu pertanyaan tapi nggak perlu dijawab karena semua jawaban pasti iya. Ini yang disebut dengan pertanyaan retorika. Itu yang keempat. Yang kelima, teman-teman bisa menggunakan analogi perbandingan. Analogi perbandingan. Maksudnya gimana? Gini, kalau contohnya di sini ya. Ia berdiri di sana laksana bebek sekarat di tengah gemuruh badai. Itu udah berat banget ya. Atau kita menggunakan analogi begini. Masalah ini itu sangat rumit, seperti mencari jarum di dalam jerami. Kita perlu teknik cara yang cepat. Kita perlu sebuah magnet yang kita gunakan, tempelkan dalam jerami itu, kemudian jarumnya menempel dalam magnetnya. Ini yang kita perlukan. Nah, itu misalnya seperti itu menggunakan teknik analogi perbandingan. Atau yang keenam. Yang keenam disebut dengan antitesa. Suatu pemikiran kontras untuk menciptakan ketegangan. Contohnya, ya, pemikiran kontras untuk menciptakan ketegangan. Pria itu tampan, kuat, tidak bahagia. Tampan, kuat, tidak bahagia. Nah, ini kontras banget. Nah, seperti ini bisa kita gunakan
disesuaikan dengan konteksnya seperti apa yang kita butuhkan. Ketika ini kita gunakan, ini akan menguatkan lagi pesan kita. Lebih menarik, lebih menggugah, masyarakat merasakan, wah ini berbeda penyampaiannya. Setelah kita menguasai dan menggunakan 6 teknik tadi, mulai dari anapora, inversi, ironi, pertanyaan retorik, analogi perbandingan, antitesa, kemudian kita siapkan cara untuk menyampaikannya. Disitulah kemudian baru kita menguatkan teknik vokalnya, visualnya, gesturnya harus menyesuaikan, sama-sama saling menguatkan. Oke, semoga bermanfaat. Ini yang bisa digunakan untuk menyusun pesan ketika kita akan berbicara yang disebut dengan 6 teknik retorika. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Speak more and confidence. I'm ready.